Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul muhtaramin, sami-sami kawula panjenengan sedaya hormati taati inggih punika para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatid, para sepuh bin sepuh, para tokoh masyarakat ingkang rawuh, wabil khusus beliau Abah Mustafa bin Muhammad bin Tahir Ba'abud. Mugi-mugi senantiasa paringan sehat wal afiat, yuswa ingkang panjang, ingkang berkah dan manfaat. Mugi-mugi kawula panjenengan sedaya angsal berkah lan manfaatipun panjang umur beliau. Amin ya rabbal alamin. Ugi dumateng para kiai, para asatid ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus Yai Aziz, Ustaz Muhim, Ki Ustaz lan Kiai ingkang hadir boten saged sebutaken setunggal bapa setunggal, tanpa mengurangi rasa hormat ta'zim kami kepada beliau semuanya. Ugi datang beliau sahibul bait sahibil hajat, Bapak Haji Ibo sekeluarga niki rawuh panjenengan teng majelis punika dipun suwun kanthi ikhlasipun penggalih ndongaaken dhateng leluhur lan tiang-tiang ingkang dipun sayangi beliau, ingkang sampun sumari, ingkang sampun sowan dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi pinaringan, mugi-mugi amal-amalipun dipun tampi kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala, lan mugi-mugi sedaya kelepatan-kelepatanipun dipun sepunten kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi nyuwun ikhlasipun penggalih jenengan tungaaken niki ndek wingi istrinipun Pak Haji Ibo nggih punika Bu Haji Lilik niki nandang gerah niki sampun dipun tungaaken kalih Abah. Nggih mugi-mugi gerahipun niku ngangkat derajat lan mugi-mugi dipun paringi kesaenan-kesaenan sak sampunipun. Dan mugi-mugi enggal dipun paringi kesarasan zahir lan batin. Amin ya rabbal alamin. Ugi sedaya keluarga kawula panjenengan sedaya ingkang nandhang gerah, mugi-mugi pinaringan sehat wal afiat zahir batin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, law wuzina khauful mu'min wa raja'uhu la'tadala. Seandainya ditimbang rasa takutnya seorang mukmin juga roja itu pengharapan, mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya rasa takut dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut akan seimbang. Ibarat neraca, ibarat timbangan kanan sama kiri itu sama. Sayap burung maka kedua-duanya seimbang. Ini adalah antara khauf, takut kepada Allah, dan juga roja, mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Dan wa'lam annal khaufa zajirun yazjurul insana 'anil ma'asi wal mukhalafat. Dan ketahuilah bahwasanya rasa takut ini adalah sesuatu yang mencegah, yang menghalangi, yang bisa mencegah seseorang daripada bermaksiat dan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Niku adalah rasa takut. Nanti kalau saya melakukan begini, nanti dapat begini. Nanti kalau saya melakukan begini, nanti dapat begini. Itu buktinya sudah ada. Banyak orang yang melakukan begini dan begini, kacau balau, rusak, hancur, sengsara. Itu masih di dunia, belum nanti di akhiratnya. Nah, rasa takut ini adalah sesuatu yang bisa menghalangi seseorang untuk melakukan maksiat dan pelanggaran-pelanggaran. Warraja'u qaidun yakudul abda ila ta'ati wal muwafaqat. Dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah sesuatu yang memandu, menuntun seorang hamba menuju taat dan melakukan perkara-perkara sesuai dengan yang dianjurkan, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman lam yazjurhu khaufuhu an ma'siyatillahi azza wa jal wa lam yakudhu raja'uhu ila ta'atillahi ta'ala kana khaufuhu wa raja'uhu hadithu nafsin la yu'taddu bihima wa la ya'ulu alaihima wa la yu'awwalu alaihima li khuluwihima an thamaratihimal maqsudah wa faidatuhuma al matlubah. Sekali lagi ini kebau. Rasa takut adalah penghalang yang bisa menghalangi orang dari maksiat dan pelanggaran. Pengharapan kepada Allah adalah penuntun yang menuntun seseorang untuk melakukan taat dan sesuai dengan perintah Allah. Maka siapa orang yang ternyata rasa takutnya itu tidak bisa mencegah dia dari maksiat kepada Allah, dan juga rojaknya, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa menuntun dia untuk taat kepada Allah taala, maka rasa takutnya dan juga pengharapannya kepada Allah itu hanya sekedar lintasan hati saja, tidak dihitung sama sekali. Wonten efek ipun. Nggih. Berarti terbesit rasa takut. Engko jangan-jangan, tapi tetap dilakoni. Nah, berarti ini cuman sekedar lintasan hati saja. Berfungsi apa enggak? Enggak berfungsi. Ini kalau Allah Subhanahu wa taala punya, katanya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu disebutkan, ya ibna Adam innaka mau da'autani wa raujautani ghafartu laka maka minka wala ubali. Anak Adam, kamu itu semenjak mau berdoa kepadaku dan mau berharap kepadaku, maka aku akan ampuni kamu terhadap apapun dosa yang kamu kerjakan, dan aku nggak peduli, Allah nggak peduli. Oh, berarti dosa-dosa diampuni. Ternyata setelah dia berharap kepada Allah, mudah-mudahan dosaku diampuni, tetap melakukan dosa, tidak melakukan taat. Ini cuman besitan hati, tidak ada nilainya itu. Cuman terlintas saja, tapi tidak ada bukti nyatanya. Nggih, ternyata tidak ada bukti nyatanya. Nah, dan ini tidak akan diharapkan, dan juga ini kosong daripada buah yang dituju, faidah yang dicari. Yang seharusnya ini tadi rojak sama khauf ini adalah sangat berpengaruh besar
bagi seorang mukmin. Nah, tsummal afdalu lil mu'minil mustaqimi ala ta'atillah ayyakuna bainal khaufi war raja hatta yakuna ka janahi ta'ir wa kifatil mizan. Itu. Maka yang paling afdal bagi seorang mukmin yang lurus, sekali lagi, mukmin yang lurus, yang istiqomah, maka hendaknya dia itu lurus dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya orang mukmin yang lurus ini antara khauf sama rojaknya seimbang. Seperti dua sayap burung atau seperti dua neraca timbangan yang seimbang. Ya, itu kalau mukminnya itu lurus. Wa amal yukhsha alaihi minal wuqu'i fi tarki ta'at war rukubil manhiyat fal aslahu wal aula bi ghalabatul khaufi alaihi. Tapi kalau ternyata orang mukmin ini masih campur aduk, kadang-kadang taat tapi kadang-kadang juga maksiat. Kita banget itu ya. Kita banget itu, ya. Maka orang mukmin yang seperti ini yang enggak selalu taat tapi kadang-kadang melakukan maksiat, maka hendaknya yang lebih dominan bagi dia adalah lebih menguasai rasa khaufnya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, fa innal khaufa yaghbitu nafsa wa yazjuruha an tughyaniha wa ta'addiha. Karena sesungguhnya rasa takutnya tersebut bisa mencabut nafsu dan mencegah nafsu tersebut dari kedoliman perbuatan nafsu tersebut. Nah, ngerti nggih ya? Nah, terus hati-hati, ini disebutkan di sini, hati-hati wa man kana bihadzal wasfi min ghalabatin nafsi wastila'i syahwah wa kana ar-raja'u ma'a dzalika ghaliban alaihi rubbama kana sababan fi halakihi li'annahu kullama dzakara nafsahu al-ammarata bi sa'ati rahmatillah wa kathrata tajawuzihi anid dzunub izdada 'ala Allahi tajarruan wa min ta'atihi tabaudan wa fi ma'siyatihi wuqu'an fayahlika min haitsu la yash'ur. Hati-hati kalau ternyata ada orang mukmin yang campur aduk, kadang-kadang taat tapi kadang-kadang maksiat. Ternyata lebih dominan terhadap orang tersebut pengharapan kepada Allah. Dan ternyata pengharapannya tersebut itu tidak menarik kepada taat, tapi justru ini menyebabkan kehancurannya. Kenapa? Karena setelah dia melakukan kesalahan, dia ingat bahwasanya rahmatnya Allah itu luas. Dan bahwasanya banyak sekali hal yang bisa menghapus dosa. Wudu hilang. Dosa diwudoni dosane luntur gampang. Engkau wudu. Ini mengharap kepada Allah, betul ya? Orang yang mukmin tapi campur aduk, tapi lebih dominan rojaknya, lebih dominan pengharapan kepada Allah, tapi pengharapannya ternyata tidak menarik untuk banyak taat, tapi kadang-kadang justru tidak apa-apa maksiat, diluke diampuni kali Gusti Allah. Dosa sak pira wae panggah diampuni, tenang. Nah niki bahaya. Niki kadang-kadang ini bisa izdada Allahi tajarruan. Kadang-kadang hal tersebut bisa semakin menambah kepada Allah berani. Semakin lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min taatihi tabaudan, semakin menambah jauh dari ibadah kepada Allah. Santai dulu. Nanti ibadah
wis dosa-dosa ilang kabeh. Nah, jelas ya? Niki bahaya niki tiyang niki. Wa fi maksiatihi wuku'an, dan kadang-kadang orang ini akan semakin dekat sama kemaksiatan. Ndak apa-apa maksiat. Gusti Allah Maha ngapunten nggih. Maha nyepuro, aman. Nggih. Sebanyak apapun dosa kita, Gusti Allah akan mengampuni. Fayahlika min haitsu la yash'ur, maka orang mukmin ini naudzubillah dia bisa celaka tanpa dia sadari. Naudzubillahi min dalik. Waqad waqa'a fi dalika tawaifu min amatil musliminal mughtarrina billah. Dan ini ternyata banyak terjadi dari beberapa kelompok dari orang-orang awamnya muslimin yang mereka tertipu dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tertipu dengan rahmatnya Allah. Dipikir nggih, friend nggih, konco gitu. Dipikir nggih, disepuro. Padahal ini raja di raja. Nggih, padahal ini pencipta langit dan alam semesta. Nggih, kalau kita punya salah sama pejabat tinggi itu kita sangat ketakutan gitu. Nah, kalau kita punya salah sama teman kita masih gampang, oh friend ya, konco, diluke di sepuro. Dia pikir ini konco nih, padahal ini adalah raja di raja, padahal ini adalah pencipta alam semesta. Ngeremehaken malian. Naudzubillahi min dalik. Naam. Terus niki wonten keterangan niki kalau nggih kula baleni malih nggih sekedhik nggih. Kalau ternyata orang mukminnya ini adalah orang yang mustaqim, lurus, dia itu memang amal ibadahnya luar biasa, maka hendaknya seimbang antara khauf sama roja. Ngoten nggih? Kalau ternyata masih campur aduk, maka bagaimana? Harus dominan khaufnya. Kalau campur aduk. Kalau ternyata lebih dominan rojaknya, bagaimana? Bahaya. Kadang-kadang ngeremeh nih Gusti Allah. Dipikir konco nih Gusti Allah nih. Gitu? Nah, dipikir gampang ngoten. Padahal itu adalah raja di raja. Itu adalah pencipta alam semesta. Dia lupa bahwasanya Allah itu selain Raufur Rahim, selain Ghafar, juga ternyata juga ada Qahhar, juga ada Jabbar, juga ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah itu juga maha besar siksanya. Seperti itu. Kadang-kadang orang ini lupa. Niki wonten terakhir. Kalau ternyata orang ini sudah sakit, niki penting ya. Niki penting. Jenengan kan gadah keluarga yang sakit atau akan sakit atau jenengan badhe sakit. Kan kita semuanya begitu. Ya? Kan tidak mungkin sehat terus, urip terus. Kan tidak mungkin kan? Berarti nanti pasti ada saatnya itu. Nah ini kita harus tahu ilmunya. Karena ternyata di akhir-akhir tersebut godaan syaitan sangat besar karena itu menentukan. Husnul khotimah atau su'ul khotimah itu sangat menentukan. Ini perlu dibahas. Payan bagi ya, bundi. Niki alaihi wasallam beliau menerangkan ya. Menerangkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamutunna ahadukum illa huwa yuhsinu dzanna billahi taala. Jangan sampai salah satu dari kalian itu mati kecuali dia itu punya husnudzon, sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mati kecuali husnudzon sama Allah. Jangan sampai. Ya.
Ngoten. Wal yakun dalika huwal ghalibu ala qalbihi, dan hendaknya husnudzon tersebut adalah yang dominan terhadap hati seseorang. Wastaula alaihi, dan hendaknya husnudzon tersebut adalah yang menguasai pada dirinya. Fa innahu ta'ala yaqulu ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Allah berfirman, aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersama dia ketika dia ingat kepadaku. Maka suatu kejadian Rasulullah SAW, beliau itu masuk kepada orang yang sakit, masih muda tapi sakit. Rasulullah SAW menjenguk pemuda tersebut, beliau mengatakan, kaifa tajiduka, anak muda yang sakit ini tadi ya, bagaimana kamu menemukan diri kamu itu seperti apa sekarang, keadaanmu bagaimana, kamu temukan diri kamu ini sekarang bagaimana? Maka faqala arju rabbi wa akhafu dunubi. Rasulullah, aku ini sekarang dalam keadaan sakit ini, aku sangat mengharap kepada Tuhanku, dan juga sekaligus aku ini sangat takut terhadap dosa-dosaku. Aku sangat mengharapkan rahmat dari Tuhanku, tapi juga aku takut terhadap dosaku. Maka Rasulullah SAW beliau menjawab, majtama'a fi qalbi muslimin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa ammanahu mimma yakhaf. Tidaklah berkumpul dua hal ini, rasa takut, rasa pengharapan kepada Allah dan juga takut terhadap dosa. Dua hal ini tidak akan mungkin terkumpul dalam hati seorang mukmin di dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan sakit, kecuali pasti Allah akan ngasih apa yang dia harapkan. Dia mengharapkan kepada Allah apa? Walaupun dosaku banyak ya Allah, Engkau Maha Pengampun, pasti diampuni. Ya Allah, mumpung masih di dunia ya Allah, ini pasti bisa tobat, dikasih tobat. Ya Allah, jangan cuman surga biasa ya Allah, mumpung masih di surga ini, mumpung masih di dunia, belum selesai, masih ada waktu, saya minta surga tertinggi, dikasih harapannya. Dan juga wa ammanahu mimma yakhaf, dan Allah akan memberikan keamanan dari apa yang dia takuti. Yang dia takuti adalah siksa neraka, yang ditakuti adalah turunnya derajat karena dosanya, yang ditakuti adalah efek-efek negatif dari dosa-dosanya. Maka Allah akan mengampuni, akan mengamankan dari apa yang dia takutkan. Oke. Maka hendaknya ketika orang sakit, kok ada suara ya? Oke. Maka kalau ada orang sakit, maka hendaknya yang lebih dominan kepada orang sakit tersebut adalah mengharapkan untuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, supaya dia itu mati dalam keadaan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesuai dengan firman Allah melalui hadis qudsi tadi, Allah sesuai dengan persangkaan hambanya. Dia bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ngasih yang baik-baik. Oke. Terus niki di dalam hadis sebagai penutup ya, di dalam hadis niki disebutkan, man ahabba liqa Allah ahabballah liqa'ah. Siapa orang yang senang ketemu sama Allah, maka Allah pun akan senang ketemu orang tersebut. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Dan siapa orang yang benci ketemu sama Allah, maka Allah pun akan benci ketemu dia. Maka ini ternyata di dalam keterangan hadis ini diterangkan bahwasanya innal abdal muslim idza hadarahul maut busyira bi rahmatillahi wa fadlihi fa ahabba liqa Allah wa ahabba Allah liqa'ah, wa annal munafiq idza hadarahul mautu busyira bi adabillah wa kariha liqa Allah wa kariha Allah liqa'ah.
Orang mukmin ini ketika sudah mau meninggal dunia, maka dikasih kabar-kabar gembira. Sampai dia itu gembira, maka dia senang ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kabar gembira rahmat Allah, anugerah Allah, begitu. Maka dia senang ketemu sama Allah. Orang munafik ketika mau mati dikasih kabar tentang azab-azab Allah, maka dia benci untuk ketemu sama Allah, takut untuk ketemu sama Allah. Maka Allah pun benci ketemu sama orang munafik. Orang mukmin yang takwa, dia akan diberi kabar gembira dengan rahmat Allah ketika keluar dari dunia. Fatakadu arwahum antatira min adzabihim syauqan ila rabbihi wa hubbi liqaihi hina taslamu alaihimil malaikah wa tubasyiruhum bidukhulil jannah wa alla khaufun alaihim wa alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan orang mukmin ini itu yang takwa, dia akan dikasih kabar gembira dengan rahmat-rahmat Allah ketika nyawanya keluar dari dunia. Maka seakan-akan hampir saja arwahnya ini lompat terbang dari jasadnya, saking rindunya kepada Tuhannya dan saking senangnya untuk ketemu dengan Tuhannya. Ketika malaikat ini datang kepada orang mukmin tersebut dan memberikan salam kepada orang mukmin tersebut dan memberikan kabar gembira bahwasanya orang mukmin ini akan masuk surga. Saking senengnya seakan-akan loncat terbang arwahnya, saking senengnya. Dan bahwasanya malaikat memberikan kabar kepada orang tersebut, mereka tidak akan takut dan mereka tidak akan bersedih. Kalau Allah Ta'ala, alladzina tawaffatuhumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang dimatikan oleh malaikat, mereka dalam keadaan baik, dan mereka mengatakan salamun alaikum. Malaikat mengatakan keselamatan tersurahkan kepada kalian. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Silahkan masuk surga berkat amal-amal soleh yang kalian kerjakan. Ya. Qala ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu la tahzanu wa absyiru bil jannati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah dalam menjalankan agama ini, maka malaikat turun kepada mereka mengatakan jangan takut, jangan bersedih, bergembiralah dengan surga, karena yaitu surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Nuzulan min ghafurir rahim, sampai firman Allah nuzulan min ghafurir rahim, sebagai tempat dari Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Ngoten nggih. Terus kesimpulanipun pripun wau? Kesimpulanipun adalah khauf adalah rasa takut yang bisa mencegah seseorang dari melakukan maksiat. Roja adalah mengharap kepada Allah yang bisa menarik orang tersebut untuk melakukan taat. Kalau orang mukmin yang mustaqim, maka seimbang antara khauf sama roja. Ya khauf, ya roja, seimbang, dua-duanya jalan. Tapi kalau ternyata orangnya itu gaduh-gaduh, kadang maksiat, kadang taat, campur-campur, maka harus lebih dominan rasa takutnya. Harus. Kalau ternyata lebih dominan rasa rojaknya, kadang-kadang rojak tapi ternyata tidak membuahkan taat, kadang-kadang semakin berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngeremeh nih. Melakukan maksiat tapi tidak apa-apa. Kados ngoten niku. Nauzubillahi min dzalik. Tapi walaupun sebanyak apapun dosanya, kalau sudah mau meninggal dunia, walaupun sebanyak apapun dosanya, kalau sudah mau meninggal dunia, maka yang lebih harus dominan adalah roja. Harus husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya karena husnudon kepada Allah, Allah juga sesuai dengan husnudonnya ini. Mengharap kepada Allah pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir umur niki. Nggih, mugi-mugi nggih. Mugi-mugi. Niki kedah ngoten niku, Pak. Kedah ngoten niku, saestu niku.
niki wonten sedih kula, sedih. Wonten tiyang pun ya Allah, akhir umur lho Pak, pun akhir umur. Lho kok niku wonten keluargane niku pripun nggih? Bingung kula sampean. Niku, Pak, gara-gara sampean iki kocar-kacir kabeh. Pun badhe sedo lho niki. Lho kok sik diparingi kados ngoten niku arep ruwet niki pikirane niku. Nggih. Diruweti kali anake. Nah, akhirnya pun iki lho, gara-gara ini sampean akhirnya pokoknya lek cilaka sampean tanggung jawab. Pun badhe sedo, Pak. Mboten leres niku nggih. Mboten leres. Terus pripun? Niki aman. Insyaallah keluarga putra-putrane jenengan insyaallah rezekine pun aman. Alhamdulillah jenengan ajari sampai putra-putra niku saged salat, saged poso. Alhamdulillah jenengan niki mengke lek jenengan sedo putra-putra berkat didikane jenengan iki insyaallah ndongaaken jenengan. Lega mengke husnudzon plong mangke akhiripun saged husnudzon kalih Gusti Allah husnul khotimah ngoten nggih. Nah mengke keluargane panjenengan lek pun sampun keadaan ngoten iku ampun diruweti Pak. Pak utange piye terus sampean mati kok ninggali utang. Lah niku pripun mengke nggih. Tadi niku mboten tepak nggih. Tadi harus kita ini bisa mengkondisikan, harus bisa lihat sikon ngoten nggih. Harus bisa memposisikan bagaimana yang lebih tepat untuk diri kita dan untuk orang yang di sekitar kita. Ngoten mugi-mugi angsal bimbingan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya pinaringan sehat wal afiat dan mugi-mugi diparingi umur ingkang panjang, ingkang berkah, ingkang manfaat. Dan mugi-mugi sedaya pinaringan husnul khotimah fi ahsanil hal dalam keadaan yang terbaik. Dan mugi-mugi sedaya mboten namung husnul khotimah tapi angsal derajat ingkang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi langkah kawula panjenengan sedaya niku enteng langkoti taat dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala lan ditepehaken saking maksiat-maksiat dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ngoten saking kawula menawi wonten lepat-lepatipun wonten lepat-lepatipun atur nyuwun ngapunten ingkang sagung-agungipun. Hadiyanillahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.